Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali di dalam mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 untuk pertemuan yang kedua. Semoga adik-adik di rumah senantiasa selalu berada dalam kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi kita yang kedua ini, saya akan membawakan materi mengenai masalah kesehatan wanita pada masa reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh adik-adik, yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan adik-adik nanti mampu menjelaskan yang pertama, perdarahan awal kehamilan dan perdarahan kehamilan lanjut. Yang kedua, perdarahan pada pasca persalinan. Yang ketiga, shock hemoragi. Yang keempat adalah gangguan pembekuan darah pada masa kehamilan. Baik, ini untuk referensi ya, referensi yang bisa digunakan ini ada kurang lebih 9 ya. Nah, dari sekian masalah kesehatan pada wanita ya, yang paling banyak angka kejadian yang paling tinggi sampai saat ini yang menjadi penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan postpartum. Ya, setiap tahun sekitar 14 juta wanita di seluruh dunia menderita PPH atau postpartum hemorrhage, itu data WHO tahun 2013. Kemudian perdarahan postpartum juga di dunia menduduki peringkat pertama dalam menyumbangkan AKI di dunia, yaitu 35% menurut Ramadan 2015. Angka kematian ibu di Indonesia tahun 2015 sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Itu data Kemenkes RI 2019. Sedangkan hasil survei STKI pada tahun 2017 untuk angka kematian bayi sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup. Nah, menurut YHPGO 2006, sekitar 7% dari semua kelahiran hidup mengalami perdarahan postpartum dan diperkirakan menyebabkan hampir setengah dari 18.000 kematian ibu di Indonesia setiap tahun. Baik, mengapa penting sekali kita mempelajari materi ini? Ya, agar kita dapat mengetahui yang pertama, kita akan mempelajari mengenai perdarahan awal kehamilan. Ya, ternyata pada kehamilan itu tidak selalu berjalan dengan normal, akan tetapi dapat saja terjadi komplikasi atau kegawat daruratan dari kehamilan tersebut. Salah satunya adalah untuk perdarahan awal kehamilan yang bisa terjadi yaitu abortus, kemudian inkompetensia serviks atau serviks yang tidak kompeten, ya, kemudian kehamilan ektopik dan molahidatidosa. Nah, masuk ke materi yang pertama, untuk perdarahan di awal kehamilan ini yang sering terjadi adalah biasanya abortus, ya. Apa yang dimaksud dengan abortus? Menurut Kemenkes RI dan WHO tahun 2013, abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Nah, untuk WHO Impact ini menetapkan batas usia kehamilan kurang dari 22 minggu, namun beberapa acuan terbaru menetapkan batas usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Nah, untuk diagnosisnya sendiri, yang pertama adalah perdarahan pervaginam dari bercak hingga berjumlah banyak. Kemudian yang kedua, perut nyeri dan kaku. Yang ketiga, pengeluaran sebagian produk konsepsi. Yang keempat, serviks dapat tertutup maupun terbuka, tergantung dari jenis abortusnya. Kemudian ukuran uterus lebih kecil dari yang seharusnya. Nah, adapun untuk menentukan diagnosis, ya, dapat menggunakan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Nah, dilihat dari jenis abortus atau klasifikasi abortus, ya. Di sini yang pertama ada abortus imminens. Abortus imminens ini atau kata lainnya adalah abortus yang mengancam. Ya, kemudian untuk yang kedua adalah abortus incipiens, ya, abortus yang sedang berlangsung.
Ya, kemudian yang ketiga adalah abortus incomplete, dapat kita lihat di gambarnya. Jadi yang keluar itu hanya sebagian hasil konsepsi saja. Biasanya sisa plasenta dan lainnya itu belum keluar. Kemudian abortus complete artinya untuk seluruh hasil konsepsi itu sudah keluar. Kemudian missed abortion atau abortus yang tertunda artinya janin di dalam rahim ibu sudah meninggal pada usia kurang dari 20 minggu namun tertahan di dalam rahim. Ada lagi untuk yang abortus habitualis, ya abortus habitualis ini biasanya kejadian abortus yang berulang-ulang ya lebih dari 3 kali. Nah, untuk macam-macam abortus di sini bisa dilihat dari kategorinya untuk abortus iminen tadi yang saya sampaikan, mohon maaf ya. Karena abortus iminen ini abortus mengancam, biasanya perdarahannya sedikit, nyeri perutnya sedang sesuai usia kehamilan, serviksnya tertutup, gejala khasnya tidak ada ekspulsi atau jaringan konsepsi. Abortus insipiens, darahnya itu sedang, bahkan sampai banyak karena memang sedang berlangsung abortusnya, kemudian nyeri perutnya sedang sampai dengan hebat, uterusnya sesuai usia kehamilan, serviksnya terbuka, ya, kemudian gejala khasnya dia tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi. Nah, abortus incomplete, perdarahannya bisa sedang dan banyak, nyeri perutnya sedang sampai hebat, uterus sesuai usia kehamilan, serviksnya terbuka, untuk gejala khas ada ekspulsi namun hanya sebagian jaringan konsepsi. Nah, untuk abortus komplit, perdarahannya dia sedikit. Ya, nyeri perutnya itu tanpa atau disertai dengan nyeri perut atau disertai sedikit nyeri perut, ya, uterusnya biasanya lebih kecil dari usia kehamilan. Kemudian serviksnya bisa terbuka atau tertutup, ya, ekspulsi, gejala khasnya ekspulsi seluruh jaringan konsepsi, jadi tiba-tiba dia keluar. Ya. Kemudian untuk missed abortion, perdarahannya dia tidak ada, nyeri perut juga tidak ada, uterusnya biasanya lebih kecil dari usia kehamilan, kemudian serviksnya tertutup, ya, gejala khasnya janin telah mati tapi tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi. Nah, untuk faktor predisposisi sendiri menurut Kemenkes RI dan WHO 2013, yang pertama ada faktor dari janin, ya. Biasanya ada kelainan genetik atau kromosom, kemudian yang kedua faktor dari ibu, biasanya karena infeksi atau kelainan hormonal, kemudian atau sindrom Asherman juga, kemudian faktor dari ayah ada yang kelainan sperma. Nah, untuk tata laksana umum menurut Kemenkes RI, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu, termasuk tanda-tanda vital. Ya, periksa tanda-tanda shock, kemudian jika terdapat shock, kita harus melakukan tata laksana awal shock. Bila terdapat tanda-tanda sepsis atau dugaan abortus dengan komplikasi, ya, tentunya kalau dalam pemberian obat ini, ya, kita harus melakukan kolaborasi atau melakukan kerjasama dengan dokter, ya. Kita harus melakukan konsultasi nanti berdasarkan advice dari dokter, tapi hanya cukup tahu saja, ya, untuk untuk obat yang diberikan itu apa. Di sini ada ampicillin 2 gram secara IV atau IM, kemudian 1 gram diberikan setiap 6 jam. Gentamisin 5 mg atau kilogram BB IV setiap 2 jam. Yang ketiga metronidazole 500 mg IV setiap 8 jam. Karena kita tahu yang berhak memberikan obat adalah dokter, ya. Namun adik-adik pun perawat tentunya kita memberikan obat, ya, dan sebagainya itu berdasarkan advice dari dokter. Ya. Segera rujuk ibu ke rumah sakit. Nah, ini misalkan bila adik-adik bekerja di klinik atau misalkan di puskesmas yang memang sarana prasarananya tidak memadai, hanya kita melakukan penata laksanaan awal saja, ya, kemudian kita sebaiknya rujuk ke rumah sakit. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan inkompetensia serviks atau pelebaran serviks yang berulang, ya. Serviks inkompeten ini, ya, dibuktikan dengan dilatasi serviks pasif. Jadi tanpa nyeri, tiba-tiba terjadi serviksnya melebar, ya, terjadi dilatasi, namun si ibu tersebut tidak merasakan adanya nyeri. Biasanya terjadi di trimester 2 maupun awal trimester 3 yang diikuti penggelembungan selaput ketuban ke dalam vagina,
pecah ketuban dan biasanya terjadi kelahiran yang tidak matur ya. Nah, inkompetensia serviks ini juga merupakan penyebab lain dari keguguran sebesar 20%, itu menurut Sinclair 2009. Etiologinya biasanya ada serviks kongenital pendek atau kurang dari 25 mm, kelainan serviks dan uterus, itu menurut Laudermilch 2013. Untuk diagnosisnya, agar kita tahu, harus dilakukan pemeriksaan USG. Kemudian penata laksanaannya rujuk wanita hamil ke spesialis kebidanan. Nah, kemudian kita lanjut yang ketiga, ada yang disebut dengan kehamilan ektopik. Ya. Kehamilan ektopik ini adalah suatu ovum yang telah dibuahi tertanam di luar rongga uterus. Yang namanya kehamilan normal dan biasanya terjadi di uterus ya, atau di rahim ibu ya, tapi ini dia ada di tuba ya. Yang paling seringnya itu adalah kehamilan tuba ya, di tuba. Kenapa disebut kehamilan tuba? Karena paling sering 95% itu terletak di tuba Fallopi. Ya, lebih dari setengah atau 55% berada di ampula atau bagian terbesar tuba. Kemudian insiden KE atau kehamilan ektopik secara umum 2%. Kehamilan ektopik ini bertanggung jawab 10-15% dari semua kehamilan yang berhubungan dengan kematian ibu, khususnya di trimester awal ya. Nah, untuk KE ini penyebab utamanya adalah penyebab utama dari adanya adalah infertilitas dan lebih berisiko mengalami kehamilan ektopik pada kehamilan berikutnya. Jadi kemungkinan kalau ibu yang mengalami kehamilan ektopik itu dia bisa terjadi infertilitas dan lebih berisiko lagi mengalami kehamilan ektopik pada kehamilan berikutnya. Nah, kemudian untuk penyebabnya sendiri menurut Laudermilch 2013, peningkatan insiden kerusakan dan infeksi pada tuba yang menular secara seksual, ya, melalui hubungan seksual. Kemudian yang kedua, popularitas metode kontrasepsi atau IUD, ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan metode sterilitas tuba. Ya. Nah, dari sekian banyak faktor penyebab, ya, itu biasanya tidak hanya satu penyebab saja, ya. Kemudian untuk manifestasi klinik, sebagian besar didiagnosis sebelum ruptur berdasarkan 3 gejala. Gejalanya apa saja? Yang pertama, abdomennya nyeri, terutama di bagian bawah. Yang awalnya nyerinya itu tumpul, kemudian menjadi tajam dan sangat sakit sekali. Biasanya ibu hamil tersebut datang ke UGD rumah sakit itu dalam kondisi dia sudah mengalami perdarahan. Ya, kemudian menstruasi tertunda, perdarahan vagina yang abnormal atau perdarahannya berbentuk bercak terjadi sekitar 6-8 minggu setelah periode normal menstruasi terakhir. Nah, penata laksanaannya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan ektopik? Ya, kunci deteksi dini KE ini memiliki indeks kecurigaan tinggi terhadap kondisi KE. Ya, jadi apabila kita merasakan adanya nyeri perut atau maka salah satu ciri dari KE tadi, ya kita harus segera melakukan penata laksanaan curigai bahwa itu kemungkinan KE. Kemudian alat screeningnya adalah BHCG seri kuantitatif dan USG transvaginal. Ya. Screening laboratoriumnya adalah pengukuran kadar serum progesteron dan BHCG. Baik, selanjutnya ada molahidatidosa atau yang kita kenal dengan hamil anggur. Ya. Molahidatidosa ini adalah bagian dari penyakit trofoblastik gestasional yang disebabkan oleh kelainan pada pili korionik yang disebabkan oleh proliferasi trofoblastik dan edema. Nah, ini bisa dilihat dari gambarnya ya. Makanya kenapa disebut hamil anggur ya. Nah, seperti ini bentuknya, dia ada gelembung-gelembung seperti anggur. Molahidatidosa ini biasa dibagi dua, ada molahidatidosa komplit atau klasik, artinya jika tidak ditemukan janin, jadi hanya gelembung-gelembung darah seperti anggur ini saja. Ada juga yang disebut dengan molahidatidosa inkomplit atau parsial, yaitu jika disertai adanya janin atau bagian dari janin. Nah, baik, untuk diagnosis molahidatidosa, yang pertama biasanya terjadi perdarahan tervaginam berupa bercak hingga berjumlah banyak, ya. Adanya mual dan muntah yang hebat, ukuran uterus lebih besar dari usia kehamilan, tidak ditemukan janin intrauteri, jadi di intrauterinya tidak ada janin, ya.
Si ibu biasanya merasakan nyeri perut, kemudian serviksnya terbuka, keluarnya jaringan seperti anggur, ya, tidak ada janin. Nah, takikardi atau berdebar-debar. Nah, kemudian penegakan diagnosisnya bagaimana? Yaitu dibantu dengan pemeriksaan USG. Nah, untuk faktor predisposisinya mola hidatidosa ini yang pertama biasanya usia, ya, kehamilan terlalu muda dan tua. Kemudian riwayat kehamilan mola sebelumnya, beberapa penelitian menunjukkan dapat juga menyebabkan penggunaan kontrasepsi oral. Namun kita tidak hanya bisa di satu faktor ya, karena memang banyak faktor juga yang berkaitan ya. Baik, untuk tata laksana umum, perhatian ya. Kasus ini tidak boleh ditata laksana pada fasilitas kesehatan dasar. Ibu harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Jika serviks tertutup, pasang batang laminaria selama 24 jam untuk mendilatasi serviks, siapkan darah untuk transfusi. Nah, itu mungkin di rumah sakit ya. Namun apabila kita bekerja di klinik atau misalkan di puskesmas, kita ikuti sesuai dengan SOP yang ada sebelum kita melakukan rujukan. Nah, itu tadi untuk perdarahan di awal kehamilan. Sekarang kita masuk ke dalam perdarahan kehamilan lanjut ya. Untuk yang perdarahan kehamilan lanjut ini ada plasenta previa dan ada juga solusio plasenta. Apa yang dimaksud dengan plasenta previa? Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi atau menempel di atas atau mendekati ostium cervix interna. Itu menurut Kemenkes RI 2013. Nah, ini bisa kita lihat ada contoh gambarnya ya. Nah, untuk plasenta previa ini ada 4 macam ya. Berdasarkan lokasinya, yang pertama ada plasenta previa totalis ya, artinya dikatakan total itu berarti si plasentanya itu menutupi seluruh ostium uteri internum. Kemudian yang kedua ada plasenta previa partialis, artinya ostium internumnya itu ditutupi hanya sebagian saja dari plasenta. Kemudian untuk marginalis ya, tapi plasentanya itu terletak di ostium internal ya, namanya juga marginalis ya. Jadi dia hanya tepi plasentanya saja terletak di ostium internal. Kemudian untuk yang plasenta previa letak rendah ya, implantasinya biasanya di segmen bawah uterus atau segmen bawah rahim ya, dekat dengan ostium uteri. Nah, untuk faktor predisposisinya, ada kehamilan dengan ibu yang berusia lanjut, dikatakan kehamilan usia lanjut itu berarti lebih dari 35 tahun ya. Kemudian yang kedua, multiparitas ya, berarti sudah memiliki anak lebih dari 2, kemudian riwayat SC sebelumnya. Nah, untuk diagnosa plasenta previa sendiri, yang pertama adanya perdarahan tanpa dirasakan nyeri. Nah, ini bedanya dengan solusio plasenta. Ya, pada saat ibu bangun tidur, ya tiba-tiba ibu melihat tanpa disadari, ya sudah banyak keluar darah, bahkan kadang di spraynya itu basah oleh darah. Namun si ibu tidak mengeluh adanya nyeri, dia tidak merasakan nyeri. Darahnya warnanya juga berbeda, ya. Nah, untuk perdarahan tanpa nyerinya itu biasanya usia kehamilannya di atas 22 minggu. Kemudian darah segar yang keluar sesuai dengan beratnya anemia ya. Nah, anemia itu kan ada anemia ringan, ada anemia sedang, ada anemia berat. Ya, kemudian yang ketiga bisa terjadi shock. Ya, yang keempat tidak ada kontraksi uterus. Ya, jadi ibu tidak merasakan mulas. Kemudian yang kelima, bagian terendah janin tidak masuk ke pintu atas panggul. Ya, yang terakhir kondisi janin normal atau terjadi gawat janin. Ya, untuk penegakan diagnosisnya dibantu dengan pemeriksaan USG. Nah, untuk tata laksana umum plasenta previa menurut Kemenkes RI dan WHO 2013, perhatian, ya ini besar sekali tulisan perhatiannya ya. Tidak dianjurkan melakukan pemeriksaan dalam sebelum tersedia kesiapan untuk SC. Ya, jadi khusus untuk kasus perdarahan apapun itu, kita tidak disarankan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan in speculo dilakukan secara hati-hati untuk menentukan sumber perdarahan, dicari dari mana sumber perdarahannya berasal, perbaiki kekurangan cairan atau darah dengan infus cairan intravena NaCl 0,9% atau RL,
Ya, lakukan penilaian jumlah perdarahan. Jika perdarahan banyak dan berlangsung, persiapan SC tanpa memperhitungkan usia kehamilan. Jika perdarahan sedikit dan berhenti dan janin hidup tetapi prematur, pertimbangkan terapi ekspektatif. Nah, ini bisa dilihat dari contoh plasenta previa tadi ya, untuk yang totalis ya, ini bisa dilihat bahwa plasentanya itu menutupi seluruh ostium uteri internum ya, atau menutupi jalan lahir. Kemudian kalau plasenta previa parsialis ya, dia hanya ostium internumnya hanya ditutupi sebagian saja. Kemudian plasenta previa marginal, ini bisa dilihat dari gambarnya bahwa tepi plasenta terletak di ostium internum, kemudian plasenta previa letak rendah, ini seperti ini, ya, implantasinya di segmen bawah rahim. Nah, baik, lanjut ke solusio plasenta. Apa bedanya dengan tadi plasenta previa? Ya, untuk solusio plasenta itu artinya terlepasnya plasenta dari tempat implantasi. Jadi plasentanya lepas dari tempat implantasinya. Diagnosisnya adalah yang pertama, perdarahan dengan nyeri intermiten atau menetap. Jadi bedanya dengan plasenta previa, kalau plasenta previa ada pengeluaran darah namun ibu tidak merasakan nyeri, tidak ada kontraksi. Warna darahnya juga berbeda ya. Kalau yang plasenta previa itu dia warna darahnya merah segar, sedangkan kalau untuk yang solusio plasenta dia warna darahnya kehitaman dan cair, tetapi mungkin ada bekuan ya. Karena tadi kan lepasnya plasenta dari tempat implantasi. Kemudian relatif baru, kemudian ada shock tidak sesuai dengan jumlah darah keluar atau tersembunyi, ya, anemia berat, kemudian gawat janin atau hilangnya DJJ, kemudian uterus tegang, terus-menerus dan nyeri. Itu perbedaannya dengan yang plasenta previa. Nah, kemudian faktor predisposisinya biasanya hipertensi, dilakukan versi luar, trauma abdomen, hidramnion, gemeli, dan defisiensi besi. Tata laksana umum menurut Kemenkes RI dan WHO, perhatian, kasus ini tidak boleh ditata laksana pada fasilitas kesehatan dasar, harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Nah, ini gambarnya untuk yang plasenta normal seperti ini, implantasinya. Sedangkan untuk yang plasenta abruptio ini sama dengan yang solusio plasenta ya, artinya ya seperti ini, dia lepas dari tempat implantasinya sehingga terjadi perdarahan. Nah, baik, kita masuk ke perdarahan pasca persalinan atau perdarahan postpartum atau HPP ya. Istilah perdarahan postpartum ini dalam arti luas mencakup semua perdarahan yang terjadi setelah kelahiran bayi, sebelum kelahiran bayi, selama dan sesudah keluarnya plasenta menurut Oxford dan Forte 2010. Ya. Nah, namun menurut Kemenkes dan WHO, untuk diagnosis dari HPP ini, perdarahan pasca salin, artinya setelah melahirkan kan ya, adalah perdarahan lebih dari 500 mili setelah bayi lahir atau yang berpotensi mempengaruhi hemodinamik ibu. Insidensinya perdarahan postpartum sekitar 10%. Oke. Nah, jenis perdarahan pasca persalinan, perdarahan postpartum primer atau PPH didefinisikan sebagai kehilangan darah dari saluran genital sebanyak 500 ml atau lebih setelah persalinan normal atau ya 1000 ml atau lebih setelah operasi sesar dalam 24 jam pertama kelahiran. Itu menurut WHO-nya 2016. Nah, untuk yang perdarahan pasca salin primer ya sama baik dari WHO-nya maupun WHO ya, ini perdarahan pasca salin primer terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan ya. Kemudian untuk yang perdarahan pasca salin sekunder, tadi kan yang pertama adalah primer ya. Perdarahan postpartum sekunder adalah perdarahan pervaginam yang lebih banyak dari normal antara 24 jam hingga 12 minggu setelah persalinan. Jadi itu bedanya. Yang perdarahan postpartum primer berarti kurang dari 24 jam. Ya, kemudian banyaknya itu kalau normal lebih dari 500 cc, kalau sesar lebih dari 1000 cc kehilangan darahnya. Sedangkan untuk yang sekunder itu antara 24 jam sampai dengan 12 minggu. Nah, ini bisa dilihat dari tabel penyebab spesifik 4T yang kita kenal dengan 4T ya. 4T menurut Evanson 2013 yang pertama adalah tone.
ton ini adalah atonia uteri, yang mana atonia uteri ini merupakan penyebab yang paling tinggi, sekitar 70% penyebab dari perdarahan postpartum. Kemudian untuk trauma, yang kedua adalah trauma atau ya yang disebabkan oleh laserasi serviks, vagina dan laserasi vagina, laserasi perineum, hematom, inversio uterus, ruptur uterus, itu frekuensinya sebesar 20%. Kemudian tisu atau sisa jaringan atau produk konsepsi atau sisa plasenta ya, itu menyumbang sebesar 9%. Kemudian yang terakhir adalah trombin atau koagulopati atau pembekuan darah, yaitu kurang lebih 1%. Pencegahan perdarahan postpartum menurut Prawiro Harjo bagaimana? Persiapannya tentunya dari sebelum hamil ya, yaitu dengan cara memperbaiki keadaan umum dan mengatasi setiap penyakit kronis, anemia, dan lain-lain, sehingga pada saat hamil itu diharapkan bisa optimal. Kita tahu bahwa salah satu penyebab perdarahan postpartum itu adalah anemia. Jadi untuk mengatasi anemia ini usahakan dari semenjak remaja ya tidak anemia, karena berdasarkan hasil penelitian remaja putri yang mengalami anemia kemungkinan besar pada saat hamil akan mengalami anemia kembali. Ya, kemudian mengenal faktor predisposisi perdarahan postpartum. Satu, multivaritas, hati-hati ya. Kemudian anak besar atau makrosomia, hamil kembar atau gemeli, kemudian bekas SC sebelumnya, ada riwayat perdarahan postpartum sebelumnya, kehamilan risiko tinggi lainnya yang risikonya akan muncul pada saat persalinan. Nah, untuk pencegahannya, persalinan harus selesai dalam waktu 24 jam, ya, dan cegah terjadinya partus lama. Kemudian kehamilan risiko tinggi agar melahirkan di rumah sakit rujukan. Jadi ketika sudah tahu ya pada saat misalkan si ibu tersebut hamil dia mengalami risiko ya atau komplikasi, maka disarankan untuk melahirkan di rumah sakit. Yang ketiga, kehamilan risiko rendah agar melahirkan di tenaga kesehatan terlatih dan menghindari bersalin dengan dukun. Berarti kuncinya pada saat antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Yang keempat, menguasai langkah-langkah pertolongan pertama menghadapi perdarahan postpartum dan menjadikan rujukan tentunya ya sebagaimana mestinya. Nah, ini bisa dilihat untuk tata laksana awal perdarahan. Nah, kemudian lanjut kita ke shock hemorrhagic. Shock hemorrhagic ini, shock adalah suatu kondisi di mana terjadi kegagalan pada sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital. Jadi, untuk yang shock hemorrhagic atau shock hipovolemic ini biasanya ya penyebabnya itu adalah perdarahan. Ya, perdarahan dapat menyebabkan shock hemorrhagic. Penyebab yang pertama perdarahan yang paling besar, kemudian bisa juga karena muntah, dehidrasi. Namun sebagian besar itu disebabkan oleh perdarahan. Ya, untuk yang respon terhadap cairan, shock hipovolemik ini atau hemorrhagic ini dia masih berespon. Ya, untuk diagnosis shock secara umum, biasanya gelisah, bingung, nadinya lebih dari 100 kali, atau juga lemah, ya, berarti kurang dari 100 kali, tekanan darah sistoliknya kurang dari 90, ya, kemudian pucat, kulit dingin dan lembab, pernapasan lebih dari 30, kemudian jumlah urin sedikit ya, kurang dari 30 ml per jam. Jika perdarahan hebat dicurigai sebagai penyebab shock, cari tahu dan atasi sumber perdarahannya, itu penata laksanaannya. Kemudian transfusi dibutuhkan jika HB kurang dari 7, artinya kalau HB kurang dari 7, maka si ibu tersebut dikategorikan sebagai anemia berat. Ya. Oke. Kemudian ini ada gangguan pembekuan darah pada masa kehamilan, ya, atau disebut dengan koagulasi intravaskular diseminata atau KID, ya, adalah KID konsumtif adalah bentuk patologis atau kelainan dari pembekuan yang menyebar dan terjadi pada sejumlah besar faktor pembekuan menyebabkan perdarahan eksternal yang luas, perdarahan internal juga, atau keduanya baik internal maupun eksternal ya serta pembekuan. Itu menurut Cunningham 2005. Penyebabnya adalah pelepasan sejumlah besar jaringan tromboplastin yang terjadi pada abrupsio plasenta atau solusio plasenta ya dan kematian janin serta sindrom anafilaksis pada sindrom kehamilan. Kemudian penata laksanaannya koreksi dari penyebab yang mendasari, misalkan pengeluaran janin mati, pengobatan infeksi yang ada atau preeklamsi atau pelepasan dari abrupsio plasenta.
Baik, itulah tadi materi kita pada kesempatan ini. Yang pertama tadi disampaikan bahwa permasalahan pada organ reproduksi wanita itu adalah perdarahan pada kehamilan awal, ya, kemudian perdarahan pada kehamilan lanjut. Untuk perdarahan kehamilan awal kita simpulkan bahwa perdarahan kehamilan awal itu ada abortus, ya, kemudian ada juga inkontinensia serviks, kemudian ada juga mohon maaf tadi inkontinensia serviks. Kemudian untuk yang perdarahan lanjutnya itu ada solusio plasenta, kemudian plasenta previa, kemudian ada juga HPP atau hemorrhagic postpartum, kemudian ada juga untuk yang bukan koagulopati, mohon maaf ya, HID, ya, kemudian shock hemorrhagic, ya. Untuk yang pertama itu tambahannya yang perdarahan pada awal kehamilan, ya. Selain yang dua tadi adalah kehamilan ektopik dan molahidatidosa. Baik, sebelum saya tutup, di sini ada tugas kelompok yang mana sebelumnya kita sudah bagi kelompok, ya. Mohon untuk setiap kelompok membuat contoh kasus sesuai dengan pembahasan kelompok. Yang pertama, perdarahan pada awal kehamilan. Tadi sudah disebutkan perdarahan awal kehamilan itu ada 4. Yang pertama ada abortus, ya, kemudian inkontinensia serviks, kemudian yang ketiga adalah kehamilan ektopik, kemudian yang keempat adalah molahidatidosa. Jadi adik-adik membuat kasus, ya, kemudian bagaimana untuk penata laksanaan perawat, ya. Kemudian yang kedua perdarahan kehamilan lanjut, ya, untuk perdarahan kehamilan lanjut tadi ada plasenta previa, kemudian ada solusio plasenta. Kemudian untuk perdarahan pada pasca persalinan atau HPP atau perdarahan postpartum. Kemudian yang keempat, kelompok 4 membahas shock hemorrhagic. Yang kelima membahas gangguan pembekuan darah pada masa kehamilan. Baik, untuk pertemuan kedua ini itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.